Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inggur Gadai Putra dengan NIM 20055510006. Hari ini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu materi replikasi. Nah, replikasi itu ada berbagai macam dan di sini saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan replikasi master to slave atau dalam bahasa Indonesianya yaitu replikasi satu arah. Nah, sebelum saya mulai praktek bagaimana implementasi dari replikasi ini, ketahui dulu apa itu replikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskannya dengan menggambarkan melalui gambar ini. Nah, replikasi itu adalah sebuah proses mengcopy atau mendistribusikan yang yang didistribusikan di sini adalah suatu data atau objek dari database antara satu server ke server yang lainnya. Nah, di sini satu servernya itu akan berfungsi sebagai master dan satu sebagai slave atau server keduanya. Sehingga dari kedua server ini akan terjalin sebuah sinkronasi data, inilah yang disebut sebagai replikasi. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah apa itu replikasi satu arah atau master to slave? Nah, replikasi ini adalah suatu replikasi di mana ketika user membuat satu data, misalnya membuat satu database pada server master, maka ketika akan ingin dilihat pada server slave itu akan terlihat. Namun sebaliknya, jika kita membuat suatu database di server slave, maka jika kita ingin melihatnya di server master itu tidak akan terlihat, karena ini adalah master to slave atau replikasi satu arah, bukan dua arah. Itulah yang disebut dengan replikasi satu arah. Langsung saja saya akan mempraktekkan bagaimana yang disebut dengan replikasi master to slave ini. Nah, yang pertama itu kita siapkan dua server, yaitu server yang akan berfungsi sebagai server master dan server slave. Server master di sini saya fungsikan pada Windows ini, yaitu Windows 10, dan server slave-nya saya fungsikan pada Windows 7 atau yang ada pada VirtualBox ini. Nah, langkah yang pertama yaitu kita ketahui dulu masing-masing dari IP address dari masing-masing server. Saya mulai dengan server master, dimana kita di sini masuk dulu kepada command prompt. Nah, kita harus mengetahui dulu apa IP address dari server ini dengan cara kita ketikkan ipconfig. Nah, di sini bisa kita lihat pada yang ini IPv4 address ini bahwa IP address dari server master ini adalah ini 192.168.1.24. Ini adalah IP address dari server masternya yang perlu kita ingat dan mungkin kita perlu catat karena ini akan digunakan ketika akan mensinkronasikan terhadap server slave-nya. Selanjutnya kita juga harus mengetahui IP address yang ada di server kedua yaitu server slave. Dimana kita sini juga masuk ke command prompt, kita ketikkan ipconfig. Nah, kita lihat pada IPv4 address-nya, IP address yang dimiliki oleh server slave di sini adalah 192.168.1.25. Ini juga kita perlu kita ingat karena ini juga akan digunakan nanti pada server masternya. Nah, setelah kita mengetahui kedua IP address yang dimiliki masing-masing server, barulah kita sekarang akan mengkonfigurasikan masing-masing server. Dan sini saya akan mulai konfigurasikan pada server master. Jadi kita kembali ke server masternya. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita harus mematikan Windows Firewall dulu dengan cara kita masuk dulu ke sini ke Windows Defender Firewall. Kita klik. Nah, di sini kita pencet cek notifikasi settingnya. Nah, pastikan ini keduanya ini adalah modenya turn off bukan turn on. Nah, karena ini saya sudah settingannya turn on dan beginilah yang seharusnya. Klik OK. Silang dulu. Nah, setelah kita mematikan Windows Firewall, jadi kita sekarang masuk ke directory dari SAMPP-nya dengan cara kita buka
berkas, lalu di data C, dan ini buka berkas subpp-nya. Nah, kita sekarang masuk ke MySQL, lalu ke bin. Nah, dari semua banyak data, kita cari data yang bernama May. Yang ini kita buka. Nah, di sini kita harus menambahkan satu kode, yaitu dimana kita mencari. Nah, ini dalam kurung MySQL ini di bawahnya ini kita wajib menaruhkan suatu sentak, yaitu ini. Kita ketikkan server strip ID 91. Nah, karena ini akan menjadi server masternya. Kali ini saya sudah menambahkannya. Jangan lupa untuk di save. Nah, ketika udah, kita close dulu. Nah, setelah kita sudah melakukan hal itu, sekarang kita buka software dari SAMPP-nya. Kita klik SAMPP. Nah, setelah kita membuka SAMPP-nya, kita aktifkan start pada MySQL-nya. Kita klik start. Nah, jika sudah, kita minimize dulu. Nah, ketika sudah, kita sekarang kembali ke CMD dari server masternya. Nah, di sini kita akan masuk ke directory dari SAMPP-nya dengan cara mengetikkan beberapa sentak seperti ini. Ini sudah berhasil. Setelah kita masuk ke directory dari SAMPP-nya, sekarang kita akan membuat user untuk database-nya. Dengan cara kita masukkan beberapa sentak. Yang pertama itu kita klikkan create. Nah, di sini kita menuliskan nama dari usernya itu. Di sini saya menulisnya dengan user. Nah, setelah kita menambahkan nama dari usernya, yaitu saya namai dengan user, di sini kita melanjutkannya dengan sentak add. Nah, sekarang kita akan menuliskan dari nama hostnya. Di sini saya ketik persen, artinya itu bisa dijangkau oleh banyak host. Setelah itu dilanjutkan dengan identified. Baik. Nah, di sini kita menuliskan dari password dari user itu. Di sini saya menulisnya dengan password. Lalu titik koma. Nah, di sini terlihat query-nya sudah berhasil, yaitu query-nya oke. Setelah itu kita masukkan perintah, yaitu flush. Nah, query-nya sudah oke. Selanjutnya kita masukkan perintah lagi, yaitu sini akan terlihat log file dan posisinya. Nah, ini yang perlu kita ingat dan mungkin kita perlu catat, karena hal ini nanti akan dipakainya ketika kita akan menghubungkan antara server slave-nya dengan master. Ini ada MySQL strip bin titik 05 kali ini 4. Lalu posisinya adalah 654. Nah, jika sudah itulah kita sudah selesai melakukan konfigurasi di server masternya. Sekarang kita masuk ke server slave-nya. Jadi kita sekarang buka VirtualBox-nya yang tadi. Nah, ini di sini sama seperti yang kita lakukan pada langkah pada server master. Ketika kita sudah mengetahui IP address-nya, kita juga jangan lupa mematikan Windows kita matikan Windows firewall-nya. Kita klik ini, lalu channel setting. Nah, pastikan mode yang sini adalah keduanya adalah turn off. Ini kan sudah saya turn off kan. Klik OK. Nah, setelah itu kita masuk juga ke file directory dari SAMPP-nya. Kita masuk ke komputer, habis itu masuk ke C.
sampp MySQL lalu bin. Nah, kita cari file dengan nama my. Nah, di sini kita cari, nah ini sentak nama MySQL ID. Nah, setelah itu kita pastikan di bawah sentak itu ada suatu sentak yang mirip dengan pada server masternya. Bila di server masternya itu server ID-nya sama dengan 2, sama dengan 1, maka pada server slave ini server ID-nya adalah sama dengan 2. Karena saya sudah mengisikannya, pastikan itu sudah di save lalu boleh di close. Nah, jika sudah, kita masuk ke command prompt-nya lagi, dan sini kita akan memanggil file directory dari sampp-nya dengan melakukan beberapa sentak di command prompt ini. Dengan cara kita cd /. Nah, di sini terlihat suatu peringatan terdapat sebuah error, artinya itu kita belum menghidupkan dari MySQL yang ada pada sampp-nya. Oleh karena itu, kita jangan lupa untuk masuk pada sampp-nya. Lalu kita pastikan MySQL ini adalah start. Dan sekarang kita coba lagi masuk ke command prompt-nya. MySQL u tuh. Di sini tampilannya sudah berhasil akibat dari MySQL pada sampp-nya sudah diaktifkan. Selanjutnya, ketika sudah kita melakukan hal ini, kita sekarang untuk mematikan slave-nya dulu sebelum kita mengkonfigurasikan atau menghubungkan antara master dengan slave-nya dengan cara kita ketik stop slave titik koma. Nah, query-nya benar. Langsung sekarang kita akan menghubungkan server slave-nya dengan server masternya dengan cara kita mengetikkan beberapa sentak di bawah ini. Dan kita masukkan IP address dari masternya, yaitu 192.168.1. Di sini IP address dari masternya adalah 24. Ketik koma enter. Nah, sekarang kita lanjutkan sentak berikutnya. Master user sama dengan petik. Nah, di sini kita masukkan dari nama user yang telah kita buat. Sebelumnya saya menamakan usernya dengan user. Petik koma. Sekarang kita masukkan dari nama password yang sudah kita berikan, dan sini saya menamai passwordnya dengan password. Nah, sekarang kita akan masuk pada log file dari yang sudah kita buka di server masternya dengan cara menginputkan sentak berikut. Nah, sekarang kita ketik isi tabel yang sudah kita buka di server master tadi, yang sudah kita catat, yaitu MySQL strip bin titik 05 kali diakhiri dengan 4 petik tutup koma enter. Nah, sekarang kita akan masuk ke log position dari tabel tersebut. Nah, di sini tanpa petik dan kita masukkan dari positionnya, yaitu 654. Lalu petik titik koma. Nah, query telah berhasil dan sekarang kita mengaktifkan kembali slave-nya. Petik koma. Nah, query-nya berhasil. Selanjutnya sekarang kita untuk mengetes.
apakah slabnya sudah, dan kita ketik show status slab status slab G besar titik koma. Nah, di sini bahwa slabnya sudah selesai, dan kita untuk membuktikannya apakah ini sudah berhasil atau belum, sekarang kita akan mencobanya karena kita sudah selesai melakukan konfigurasi terhadap server slab. Dan sekarang kita kembali lagi ke server masternya, sehingga kita buka pada Windows 10 nya. Sekarang kita buka command from ya. Sekarang kita coba membuat sebuah database. Kita create database misalnya toko, database toko. Nah, di sini saya membuat suatu database dengan bernama toko baru. Kita petik koma, titik koma, query telah berhasil. Nah, sekarang kita untuk mengecek apakah sudah atau belumnya, coba kita di sini kembali ke server slabnya. Di sini kita coba ketikkan show database. Nah, di sini sudah terlihat database yang telah kita buat. Pada database paling bawah terdapat database yang telah kita buat, yaitu toko baru, sehingga ini membuktikan bahwa master slabnya sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita coba untuk mengisi data dari database ini. Kita kembali ke server master. Nah, ketika tadi proses dari sinkronasi data antara server slab dan master sudah selesai, di mana database sudah terbaca keduanya. Sekarang kita mencoba untuk membuat sebuah tabel, di mana kita select dulu database-nya, yaitu dengan use toko baru. Nah, setelah kita memilih dari database kita, sekarang kita akan mencoba sebuah tabel, yaitu create query-nya telah benar. Dan sekarang kita akan mencoba mengisi dari data terhadap tabel yang telah kita buat dengan cara kita ketikkan query-nya insert into. Nah, kita sekarang pilih nama tabelnya, yaitu produk value, yaitu kita akan mengisi datanya. Yang pertama itu misalnya adalah nasi. Titik koma. Nah, query-nya telah berhasil. Sekarang untuk membuktikannya, coba kita masuk ke server slabnya dengan cara kita pencet query-nya select. Select from, terus nama tabelnya yaitu produk, select from produk, titik koma. Di sini terlihat suatu keadaan di mana database-nya belum terlihat, dan oleh karena itu sekarang kita harus menseleksi dari database yang akan kita periksa, yaitu dengan cara
hapus. Lalu nama database-nya yaitu toko baru. Nah, kita sudah menseleksi dari database. Sekarang kita baru bisa masukkan query untuk mengecek dari isi data tabelnya. Select from nama tabelnya, yaitu produk. Nah, sini sudah terlihat bahwa data yang kita masukkan pada server master, yaitu data yang pertama donasi dengan ID produknya itu yang pertama, itu sudah berhasil dilakukan. Hal ini menjadi kesimpulan bahwa antara sinkronisasi data yang terjadi antara server master dan slave itu sudah berhasil dilakukan. Dibuktikan dengan apa yang kita buat pada server master sudah terbaca di sini. Oleh karena itu, ketika kita akan membuat data pada server slave, kita telah membuat satu tabel pada server slave ini. Coba kita buktikan pada server masternya. Dengan cara kita sudah menseleksi dari database-nya, yaitu database toko baru. Sekarang kita coba menseleksi dari nama tabel yang telah kita buat yang baru tadi dengan cara query-nya select. Nah, di sini terlihat kondisi bahwa empty set. Ini alasannya adalah karena replikasi yang saya lakukan ini adalah replikasi satu arah, sehingga apapun yang dibuat pada server slave ketika ingin dibuka pada server master itu akan tidak bisa terlihat karena ini adalah replikasi satu arah. Kecuali ini kita konversi menjadi replikasi dua arah, maka barulah ketika melakukan perubahan data pada server slave di sini akan terlihat. Oleh karena itu bisa dikatakan untuk praktek replikasi satu arah ini telah berhasil dan sudah selesai dilaksanakan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.